Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin menjelaskan tentang investasi dan risiko syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Paramita, NIM E2019-3155. Dan di sini saya mau menjelaskan tentang dasar dan pengertian investasi syariah. Pertama, kita harus tahu dulu pengertian investasi sendiri. Nah, investasi itu secara umum adalah suatu kegiatan penempatan dana pada satu atau lebih dari satu jenis aset selama periode tertentu dengan harapan dapat memperoleh penghasilan atau peningkatan nilai investasi itu sendiri. Terus, definisi syariah menurut bahasa adalah jalan yang lurus. Sedangkan menurut terminologi, syariah itu adalah undang-undang atau peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, hablum minallah, atau hubungan manusia dengan manusia atau hablum minannas. Nah, inti dari investasi syariah tersebut yaitu apa? Yaitu kegiatan penempatan dana pada satu atau lebih jenis aset yang terhindar dari sifat maisir, woror, dan riba, serta juga peraturan-peraturan lainnya yang ditetapkan fikih Islam tentang muamalah. Intinya yaitu investasi syariah itu sebuah investasi syariah yang menggunakan instrumen Islam dalam pelaksanaan. Dan memang investasi seperti itu udah menjamur di masyarakat mulai dari bank konvensional mengandung layanan syariah juga gitu. Dan ini dipengaruhi karena memang rata-rata masyarakat kita itu beragama muslim. Atau simpelnya itu investasi syariah yang paling sederhana itu bisa mulai dari menabung atau deposito pada bank syariah. Tentu saja dengan perjanjian akad yang berbeda gitu kan. Biasanya kan kalau misalkan kita lihat di bank konvensional tuh kita mengenal dengan kata suku bunga, itu riba ya kan. Makanya itu diganti dengan sistem bagi hasil gitu. Saya Maufirotul Hasana, NIM 2041050300106. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi dari rekan saya, yaitu tentang teori investasi syariah menurut para ahli. Ada beberapa teori investasi syariah menurut beberapa ahli. Yang pertama, investasi untuk pengembalian positif. Menurut Sutah, investasi artinya menempatkan dana dalam jumlah besar untuk mempertahankan, meningkatkan nilai, atau memberikan pengembalian yang positif. Yang kedua, investasi untuk komoditas tidak dikonsumsi. Lipse berpendapat bahwa investasi saat ini adalah pengeluaran komoditas yang tidak dikonsumsi. Yang ketiga, investasi untuk produk masa depan. Menurut Mankiw, investasi mengacu pada pembelian dan produksi barang modal yang belum dikonsumsi tetapi digunakan untuk produk di masa depan. Selanjutnya, prinsip investasi syariah. Menurut Ahmad Ghazali, terdapat prinsip-prinsip utama investasi syariah, yaitu prinsip halal. Prinsip halal sebagai prinsip kehalalan suatu investasi yang dapat dilihat dari tempat dan proses investasi. Yang pertama yaitu tempat halal. Maksudnya, usaha yang didirikan secara halal, tidak ada penipuan, produknya halal, serta tidak mengandung unsur maisir, woror, dan riba. Yang kedua, proses halal. Yang dimaksud proses halal ini yaitu kesepakatan yang dilakukan dengan terbuka dan jelas adanya oleh para pihak, baik dari sisi konten, operasional, maupun teknis pembagian keuntungan dan sebagainya. Prinsip berkah. Prinsip ini akan terlihat bukan saja pada sisi fisik, akan tetapi dari sisi rohani, yang akan mendapatkan atau terlihat kepuasan batin dalam memanfaatkan kekayaan secara produktif dan dapat bermanfaat bagi orang lain. Yang ketiga, prinsip pertambahan nilai. Prinsip ini akan terlihat dari adanya peningkatan tambahan aset dengan keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Akan tetapi, tetap tidak melupakan prinsip kehalalan dan juga keberkahan. Yang keempat,
prinsip realistis. Prinsip ini akan tampak pada gambar proyeksi hasil investasi, bukan hanya sekedar hitungan di kertas yang tidak mungkin direalisasikan, akan tetapi tetap berdasarkan nilai kenyataan atau real. Tetapi dari prinsip-prinsip tersebut pada dasarnya harus tetap mengacu pada konsep-konsep dasar yang ditentukan syariat Islam. Adapun konsepnya yaitu konsep ketuhanan, yang kedua konsep keseimbangan, dan yang ketiga konsep kebebasan. Sedangkan Zamir Iqbal dan Abbas Mirokhor menjelaskan 5 prinsip syariah yang harus diimplementasikan pada kegiatan investasi syariah. Yang pertama, prinsip bagi hasil dan bagi rugi. Yang kedua, prinsip dagang. Yang ketiga, prinsip biaya atau upah. Yang keempat, prinsip bebas jasa. Dan yang kelima, prinsip tambahan. Dari beberapa pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip dasar yang harus diterapkan pada aktivitas investasi harus memberikan manfaat dan perlindungan kepada kepentingan investor sendiri, konsumen, dan masyarakat secara umum. Selanjutnya, rambu-rambu investasi syariah. Di dalam rambu-rambu investasi syariah terdapat landasan hukum investasi syariah yang terbagi menjadi 2. Yang pertama, landasan normatif dari Al-Quran dan As-Sunnah. Landasan normatif tentang kegiatan ekonomi termasuk aktivitas investasi dalam konteks Islami yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, landasan hukum khusus investasi syariah di Indonesia. Landasan hukum ini secara khusus diatur oleh undang-undang, selain diatur juga oleh fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Ada beberapa landasan hukum tersebut, antara lain yang berkaitan dengan investasi perbankan syariah, yaitu terdapat pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang bank bagi hasil. Yang kedua, terdapat pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan syariah. Yang ketiga, terdapat pada PBI Nomor 6 /21/PBI/2004 tentang giro wajib minimum dalam rupiah dan valuta asing bagi bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Yang ketiga adalah keputusan investasi syariah. Keputusan adalah proses penelusuran masalah yang berawal dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, hingga kepada terbentuknya kesimpulan atau rekomendasi. Menurut Dadan Mutakin, kegiatan berinvestasi dalam Islam merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemilik harta atau investor terhadap pemilik usaha atau emiten untuk memberdayakan pemilik usaha dalam melakukan kegiatannya, di mana pemilik harta atau investor berharap untuk memperoleh manfaat tertentu, yang mana kegiatan pembiayaan dan investasi keuangan berdasarkan prinsip yang sama dengan kegiatan usaha lainnya, yaitu memelihara prinsip kehalalan dan keadilan. Berinvestasi dengan menggunakan norma syariah merupakan sebuah ilmu dan amal. Oleh karena itu, investasi sangat dianjurkan bagi muslim. D yaitu resiko dan investasi. Investasi sendiri bisa mendatangkan sebuah keuntungan, bisa juga menyebabkan sebuah kerugian. Ketidakpastian ini tersebut menyebabkan munculnya resiko. Dalam Islam, resiko disebut dengan istilah ghuror yang artinya ketidakpastian atau uncertainty. Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa
horor adalah kemungkinan ada dan tidak ada. Menurut Van der Hagen, kategorisasi ketidakpastian dapat digolongkan menjadi 3. Yang pertama yaitu risk atau resiko, yaitu memiliki presiden historis dan dapat dilakukan estimasi probabilitas untuk tiap hasil yang mungkin muncul. Ketidakpastian yang kemungkinan hasilnya itu bisa diprediksi. Yang kedua yaitu structural uncertainty, yaitu kemungkinan terjadinya suatu hasil yang bersifat unik tetapi tetap terjadi dalam logika kausalitas, atau ketidakpastian yang bisa diprediksi kemungkinan hasilnya. Yang ketiga yaitu unknowable, yaitu menunjuk kejadian yang secara ekstrim kemunculannya tidak terbayang sebelumnya, atau ketidakpastian yang sama sekali tidak bisa diprediksi akan hasilnya. Al-Suwailem membedakan resiko menjadi 2 tipe, yaitu yang pertama yaitu resiko pasif. Resiko ini hanya mengandalkan sebuah keberuntungan. Yang kedua yaitu resiko responsif, yang memungkinkan adanya distribusi probabilitas hasil keluaran dengan hubungan kausalitas yang logis. Kalau yang pertama disamakan dengan game of change, yang disebut belakangan ini sebagai game of skill. Terus selanjutnya yaitu dalam investasi syariah terdapat berbagai resiko. Di antara lain yaitu yang pertama resiko kehilangan modal. Resiko kehilangan modal ini adalah resiko yang mungkin terjadi pada seluruh kegiatan investasi. Resiko kehilangan modal bukan hanya berarti kehilangan nilai nominal saja, tetapi juga kehilangan nilai real dari investasi yang disebabkan perubahan nilai uang. Yang kedua yaitu resiko ketidakpastian keuntungan. Resiko yang kedua ini karena ketidakpastian keuntungan yang diperoleh dari sarana-sarana investasi yang ada. Resiko ini sebenarnya merupakan bagian dari resiko di atas, tetapi lebih terfokus pada keuntungan yang mungkin didapat dari jenis investasi yang berbeda, seperti investasi real estate akan berbeda dengan reksadana. Investasi real estate lebih menjanjikan keuntungan karena probabilitas kenaikan harga real estate sangat besar karena pertumbuhan penduduk yang sangat pesat akan meningkatkan permintaan real estate, sehingga karena ketersediaan lahan, harga akan cenderung lebih naik. Sebaliknya, kalau investasi dalam pasar modal melalui reksadana sangat bergantung pada kondisi perekonomian negara dan manajemen perusahaan, sehingga berfluktuatif dan tidak stabil. Yang ketiga yaitu sulitnya menjual produk investasi. Risiko ketiga ini ditakuti orang ketika berinvestasi, yaitu apakah produk investasi yang dibelinya itu mudah untuk dijual atau diuangkan kembali. Beberapa orang mungkin senang berinvestasi dalam emas karena dianggap emas itu mudah dijual. Contoh investasi yang tidak gitu. Sekian dari penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.